Halo. Halo semua, perkenalkan nama saya Harta Marini Stangga, mahasiswi semester 1 program studi MSDM dari Politeknik Ketenagakerjaan. Kali ini saya bersama dengan Pak Romi selaku HR pada PT Mustika Citra Rasa ataupun Holland Bakery. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan kesempatannya. Hari ini saya akan belajar lebih dalam tentang bagaimana tantangan seorang HR pada perusahaan Holland Bakery dan dikaitkan dengan peran negosiasi dan strateginya. Oke. Untuk memulai Pak, kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi HR pada di Holland Bakery dalam mengelola karyawan yang tersebar di berbagai cabang? Oke, untuk pertama kali terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Perkenalkan nama saya Romi dari HRD Manager Holland Bakery. Untuk pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar yang dihadapi HR Holland Bakery dalam mengelola karyawan yang tersebar di berbagai cabang? Sebenarnya untuk tantangan terbesar nggak ada yang susah ya buat kita sebagai HR untuk mengelola karyawan, hanya bagaimana kita melakukan komunikasi yang efektif dan kita menggunakan teknologi untuk pengembangan yang ada, karena Holland Bakery sudah terintegrasi dengan segala sistem yang sudah ada, sehingga kendala-kendala seperti pelatihan dan sebagainya itu bisa kita manage dengan baik, karena kita untuk pelatihan sudah menggunakan e-learning yang bisa dibuka di handphone. Kemudian untuk hari sistemnya kita sudah juga bisa dibuka di handphone, dan itu lebih mendekatkan yang dahulu tantangan itu menjadi satu polemik besar. Bagaimana kita mengembangkan karyawan, kita harus mengundang ke training center kita. Sekarang kita sudah menggunakan transformasi kepada digital. Kita sudah menggunakan learning management system, dan untuk mobilisasi karyawan kita juga sudah bisa menggunakan data yang real time. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang tantangan terbesarnya dahulu ada, yang sekarang sudah kita manajemen ini dengan penggunaan teknologi yang ada saat ini, sehingga tantangan itu sudah terdistrib, sudah kita bisa siasati dengan baik, gitu aja. Lalu Pak, bagaimana HR menangani negosiasi terkait pembagian shift kerja, terutama saat menghadapi lonjakan permintaan musiman seperti di hari raya? Nah, ini pertanyaan menarik nih, karena toko roti ya. Iya. Jadi, bagaimana HR menangani kondisi terkait pembagian shift kerja, terutama saat menghadapi lonjakan permintaan di musim hari raya? Oke. Kita sama-sama ketahui, karena kita industri bakery tentu akan terjadi sedikit lonjakan. Biasa kita siasati dengan bagaimana kita melakukan perencanaan pekerjaan yang lebih awal. Jadi kita atur mengenai shift kerjanya, kita rescheduling shift kerjanya, kemudian kita juga susun jauh-jauh hari untuk jadwal kerja terhadap musiman-musiman yang sering kita lakukan. Jadi ada Lebaran, Natal, Imlek, dan Tahun Baru. Juga kita memprediksi beban kerja yang berat di mana, maka kita akan melakukan rotasi jabatan, rotasi kepada orang-orang yang sedang slow moving. Kita akan perbantukan untuk tempat-tempat yang fast moving. Juga kita lakukan rekrutmen temporary employee untuk mengurangi tekanan pada karyawan yang sudah ada. Jadi kita biasa melakukan rekrutan temporary karyawan untuk mempertimbangkan pekerjaan paruh waktu untuk menangani lonjakan pekerjaan. Itu yang bisa kita siasati. Lalu, bagaimana seorang HR menyelesaikan konflik yang muncul antara tim produksi roti dan staf penjualan dalam memenuhi target perusahaan? Nah, ini nggak ada sih sebenarnya. Jadi ini kalau terkait bagaimana HR menyelesaikan konflik yang muncul antara tim produksi dan tim penjualan, sebenarnya kita nggak pernah konflik, karena gini, setiap hal yang sudah kita lakukan antara produksi dan penjualan ini adalah satu sinkronisasi terhadap sistem yang ada. Jadi kami sudah bisa memprediksikan untuk berapa jumlah permintaan, berapa kapasitas produksi,
berapa waktu yang dibutuhkan untuk manajemen permintaan, sehingga dari permintaan di bagian produk penjualan untuk diproduksi berapa banyak itu kita sudah pastikan 100% terpenuhi. Jadi tidak pernah ada konflik, oh permintaannya kurang, permintaan lebih, tidak, karena semua sudah dihitung dengan sistem yang sudah terintegrasi dari planning, produksi, inventory, kontrol kita, sehingga permintaan versus pengurangan itu tidak pernah ada konflik yang terjadi sampai hari ini, alhamdulillah. Itu paling sih. Jadi tidak ada permintaan yang dikurangin karena sudah sesuai dengan estimasi permintaannya, begitu. Berarti kayak udah terencana gitu ya Pak? Iya, kita sudah ada, karena kita ada satu departemen namanya PPIC, Planning, Produksi, and Inventory Control. Jadi itu yang bagaimana mengatur, mengontrol semua permintaan sehingga bisa kita penuhi dengan baik. Dalam konteks turnover tinggi di industri bakery, bagaimana HR memanfaatkan negosiasi untuk mencegah karyawan resign? Turnover ya, kalau turnover industri bakery ini biasanya bukan tinggi, tapi lebih kepada termaintain, karena perusahaan itu harus ada turnover. Kalau nggak turnover berarti kurang baik juga ya. Jadi perusahaan itu ada turnover sehingga kita bisa melihat sisi baik dan sisi buruknya. Baik, untuk turnover di industri bakery, bagaimana kita memanfaatkan negosiasi untuk menjaga karya saya? Yang pertama, kita sudah ada survei indeks kepuasan karyawan. Itu kita sudah ada. Lalu kita juga sudah punya yang namanya di haris kita, kenapa karyawan keluar? Gitu. Jadi saat dia keluar, kita ada satu survei yang mereka harus isi sehingga kita tahu kenapa karyawan itu keluar dari sisi A dan sisi B. Jadi ada sekitar 21 pertanyaan yang harus diisi sehingga kita bisa membaca dari gambaran grafik itu apa yang penyebab tertingginya karyawan itu keluar. Nah, setelah itu baru kita analisa. Setelah analisa itu kita ambil, biasanya kita ambil yang terbanyak, lalu kita lakukan suatu komunikasi sehingga kita tutupi, kita perbaiki hal itu. Misalkan juga dengan kita berikan adanya penghargaan dan pengakuan, misalkan dalam bentuk umroh, dalam bentuk ada umroh untuk karyawan berprestasi. Itu yang membuat mereka menjadi tidak mau keluar ya, karena itu hal yang baik. Contoh satu-satunya sederhananya gitu ya, ada bonus dan sebagainya, itu yang lebih banyak lagi, sehingga turnover dalam bakery relatif lebih terkontrol dibandingkan yang lain. Saya nggak tahu, tapi sampai saat ini turnover dalam bakery itu sangat baik, masih terkontrol sesuai dengan standar yang ada. Berarti kayak memberikan reward sama karyawan. Yes, kita berikan reward sesuai dengan prestasi, sesuai dengan jabatan, dan sesuai dengan kemampuan dan KPI masing-masing. Dalam situasi karyawan meminta kenaikan gaji atau tambahan tunjangan, bagaimana HR memanfaatkan soft skill negosiasi untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan? Kita ada program namanya Future Leader, ya, di mana Future Leader ini mencari talent pool yang memang mempunyai kemampuan dan skill dengan good attitude and good skill. Nah, disinilah kita memanajemeni dengan human asset value, kita mengecek dari kinerjanya 2 tahun ke belakang, kemudian bagaimana pencapaian KPI dia dan lain sebagainya. Dan dari situ kita baru melihat apakah karyawan ini memang karyawan yang potensial untuk kita terima kenaikannya karena kenaikan jabatan gitu. Jadi kita gunakan program itu. Lalu bagaimana negosiasi digunakan oleh HR untuk membangun hubungan baik dengan mitra atau vendor terkait seperti penyedia bahan baku? Karena kita juga banyak ya, ada beberapa kebersihan, keamanan, dan vendor-vendor terkait bahan baku. Biasanya kita memberikan satu penentuan target bersama dulu mengenai kuantitinya, standarisasinya. Kalau di vendor kebersihan kita ada satu kesepakatan bersama dengan nilai audit minimal kebersihan adalah 95. Jadi kita berdiskusi dulu di awal sehingga kita sama-sama tahu targetnya, kita sama-sama goalnya. Kalau kurang dari 95 maka dia harus memberikan satu kebersihan lebih baik. Nah, jadi kita tetapkan dulu target bersama di awal tahun biasanya di Januari. Oke, kita mau berapa?
Dan biasanya kedua kita adakan semacam gathering vendor, kita ngobrol-ngobrol kelebihan kekurangan supaya mereka juga bagian dari kita berharap mereka adalah bagian daripada keluarga Holland Bakery. Dan tentunya kita juga evaluasi kalau memang vendor itu kurang baik, kita evaluasi secara bersama berkala sehingga kita tahu kelebihan kekurangannya, dan itulah yang kita gunakan untuk bukan negosiasi, dan lebih tepatnya bagaimana win-win solution untuk mencapai tujuan bersama. Karena kalau negosiasi kan ada yang menang ada yang kalah, tapi lebih tepatnya kita memberikan satu penghargaan atas target bersama sehingga kita sama-sama tahu goalnya dan kita sama-sama tahu kelebihan dan kekurangannya, sehingga kita sama-sama maju bersama untuk mencapai tujuan perusahaan sama-sama itu. Jadi bukan negosiasi, lebih tepatnya kepada bagaimana kita membuat win-win solution. Kita tetapkan target di awal, kesepakatan bersama di awal, kita kawal terus dengan audit berkala, dan kita gathering sering untuk kita sama-sama menyamakan persepsi. Kalau ini kebersihan dan ini kurang baik, kita beritahukan di mana kurang baiknya. Kalau bagus, kita minta pertahankan. Gitu. Kira-kira kalau win-loss bisa terjadi nggak Pak? Maksudnya? Kan tadi win-win solution. Iya. Kalau misalnya win-loss itu? Kalau win-loss berarti ada salah. Karena win-loss itu berarti ada yang bukan pengertian win-loss, tapi lebih tepatnya kepada ada ketidaksepahaman pemahaman di awal. Artinya win-loss itu berarti yang kita standarkan sama-sama kita sepakati, katakanlah misalkan dengan audit kebersihan 95 tapi dia tidak tercapai, maka bukan win-loss, tapi bagaimana seorang vendor ini meningkatkan kinerjanya sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu 95. Kalau dia tidak pakai 95, berarti kita anggap dia tidak kompeten terhadap apa yang dipersyaratkan, apa yang diperjanjikan, apa yang menjadi kesepakatan bersamanya. Itu jadi dia tahu. Jadi bukan win-loss. Kalau ini kan kalah gitu kan, bukan. Tapi lebih pada bagaimana si vendor ini melakukan perbaikan ke depannya terhadap standarisnya juga disepakati bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau memang dia tetap tidak bisa, berarti kita anggap dia tidak kompeten terhadap perjanjian sudah diperjanjikan di awal. Lalu dalam menangani tuntutan karyawan untuk peningkatan lingkungan kerja atau fasilitas, langkah negosiasi apa yang biasanya dilakukan oleh Besar? Oke, biasanya kalau ada permintaan, contoh waktu itu kita ada bagaimana kita kalau mengadakan satu olahraga, misalkan peningkatan lingkungan, fasilitas, olahraga dan sebagainya, biasanya kita lihat dulu, kita lihat analisa ini dampak panjangnya apa, dampak pendeknya apa. Misalkan dampak panjangnya untuk kesehatan karena meningkat, misalkan, maka oke. Lalu kita buat semacam project atau komite, kita cek anggaran dan sebagainya sampai kepada dampak jangka pendek, dampak jangka panjangnya. Kalau itu memang cukup relevan, maka dari komite ini yang akan memberikan satu persen atau tidak, baru kita usulkan kepada pimpinan atau direksi untuk ini dibuatkan sesuai dengan kebutuhan karyawan dan lain sebagainya. Kalau misalkan dari komitenya merasa ini tidak relevan untuk jangka pendek dan jangka panjangnya, maka nanti ditolak, kita tolak. Apalagi ada evaluasi manfaat yang nggak ada, kemudian ada analisa dampak panjang yang nggak ada. Nah, kita biasanya kita tolak karena nggak sesuai. Tapi biasa sampai saat ini alhamdulillah usaha-usaha sih bagus-bagus, kan ada pertandingan, adain sepak bola, futsal, lapangan bulu tangkis gitu. Jadi yang lebih kepada kebaikan ya. Nggak ada tuh yang minta dibuatkan ruang merokok ya, nggak ada. Karena analisanya pasti ditolak karena kan nggak baik untuk kesehatan, apalagi kita industrinya makanan gitu. Maka di sini dari pintu gerbang sampai dalam itu tidak ada area rokok, sama sekali tidak ada. Terakhir nih Pak. Oke. Apa jenis pelatihan yang paling relevan bagi HR di Holland Bakery untuk mengembangkan kemampuan negosiasi kita? Sebenarnya semuanya sama lah. HR itu kan
tiap hari belajar kan, belajar dari pengalaman. Cuma saya menekankan ke sebuah tim saya semua itu, kita ada pembelajaran rutin untuk bagaimana mengembangkan standarisasi berdasarkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Jadi kita ada pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan BNSP dan kita kita wajibkan untuk mereka mengambil sertifikasi itu supaya apa? Supaya standarisasi mereka naik, karena itu standar. Dan juga biasanya kita adakan pelatihan rutin setiap bulan sekali untuk metrik kompetensi sesuai dengan jabatannya. Jadi kita ada semuanya itu. Jadi yang pertama ada sertifikasi BNSP, itu asas syarat mutlak yang rutin kita latih sesuai dengan jabatannya. Dari mulai UK1, bagaimana menyusun uraian jabatan dan lain sebagainya, mereka tahu semuanya. Sehingga saya berharap dengan ada pembelajaran itu mereka akan mendapat wawasan lebih baik. Itu juga yang dilakukan. Dan juga setiap ada isu-isu dari perubahan seperti yang sekarang, bagaimana Mahkamah MA ya itu merupakan satu perubahan. Nah itu kita diskusi, sharing pada tim Bola BK ada sekitar 24 HR. Cukup? Oke, baik Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Baik, kita juga terima kasih. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semuanya buat adik-adik saya ini dari Politik Kerjaan. Semoga diskusi siang hari ini bisa untuk pengembangan ilmu dan juga untuk belajar lebih baik. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih Pak.